saling bantu, berbagi, dan menjadi sobat peduli. Kementerian Ketenagakerjaan telah mencatat adanya 1,2 juta karyawan yang sudah dirumahkan dan dilakukan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan ada 1 juta lebih tenaga kerja di sektor formal yang sudah dirumahkan dan di PHK. Jumlah tersebut melingkupi 39.977 perusahaan. Sementara di sektor informal terdapat 34.453 perusahaan yang sudah merumahkan dan melakukan PHK atas 189.452 tenaga kerja. Apa rasanya tiba-tiba nggak ada kerjaan? Apa rasanya tiba-tiba nggak gajian? Apa rasanya tiba-tiba harus hidup berwirausaha? Padahal belasan tahun otot tubuh sudah diabdikan bekerja pada sistem yang ajak dan stabil. Sulit pivot kalau belasan tahun sudah kaku sebagai pekerja. Bagaimana makan anak dan istrinya, bayaran sekolah, beli kebutuhan hidup, bayar listrik. Negeri ini bukan Kanada yang bisa transfer $2.000 Kanada ke rekening warganya. Atau seperti Jepang yang transfer 100.000 yen langsung ke penduduk. Penduduk negeri ini sudah lama yatim piatu, harus hidup sendiri. Maka akan ada jutaan orang hari ini, detik ini, malam ini, yang sedang kosong pandangannya. Bingung, gak tahu lagi harus bagaimana. Seseorang di PHK itu bukan satu jiwa. Itu pukulan bagi 4 jiwa yang hidup atasnya. Anak-anak, pasangan hidup, orang tua, keras, pedih, dan sakit. Seorang suami yang harga dirinya runtuh, perasaannya hancur, kehabisan cash, sementara istri dan anaknya merengek butuh asupan hidup. Seorang istri yang menggendong kelaparan karena nggak ada susu, kedinginan, belum makan. Ibu menyusui pun asinya juga kosong, nggak ada asupan makan untuk sang ibu. Berat. Korban PHK secara mentally dan morally down. Pertama kegelisahan, lalu kebingungan, meningkat menjadi kegusaran, lalu masuk pada tekanan, hingga berujung pada kemarahan. Dan bayangkan, jika ada jutaan orang lapar dan marah. Marah atas ketidakpedulian sesama, marah atas rasa ketidakadilan yang mendera, marah atas kelaparan yang seharusnya tidak terjadi. Sebelum kemarahan ini menjadi kolektif dan tidak bisa kita perbaiki lagi, alangkah baiknya kita semua mulai peduli ke sesama. Pemerintah tidak sanggup menolong semua orang, sehingga kita harus bergabung, bergerak bersama, saling bantu, dan menjadi sobat peduli. Menjadi kelompok tangan di atas yang memberi kepada tangan di bawah, karena tangan di atas adalah orang-orang yang paling mulia. Mari membaca rasa yang ada di hati saudara kita. Tetaplah kuat, bangsaku.